Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahu gak teman-teman? Ada materi bagus di mana gerbang logika itu tidak hanya 0 dan 1. Nggak hanya tidak dan iya saja. Tapi bisa lebih berwarna seperti yang akan dijelaskan di algoritma fuzzy logic ini. Oke, sebelum itu perkenalan dulu yuk. Nama saya Wahyu Wahyudin, sekarang sedang berakademik di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sebelum lanjut, mari kita simak cuplikan ini dulu yuk. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah salah satu karakter di anime Digimon, atau lebih tepatnya evolusinya. Menurut kalian keren gak sih? Nah, menurut saya ini keren. Karena apa? Karena si karakter ini dia itu kayak nggak butuh pedang tameng untuk perang. Dia bisa bermutasi, berevolusi untuk menumbuhkan taring yang lebih besar sebagai senjata dan lapisan kulit yang lebih keras sebagai pelindung. Dan bisa mengalahkan semua lawannya. Nah, begitu juga dengan sistem teknologi dan juga kehidupan kita. Tidak ada yang sempurna, tapi jangan sedih, karena itulah hidup. Hidup itu berjalan, bernyawa, dan selalu berkreasi hal baru di setiap waktunya. Oke, kembali lagi ke materi tentang algoritma logika fuzzy. Apa sih fuzzy logic ini? Nah, fuzzy logic ini adalah bentuk logika yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam nilai real antara 0 dan 1 untuk meniru penalaran dan kognisi dari manusia. Nah, jika biner hanya memiliki nilai 0 dan 1, maka logika fuzzy ini mencantumkan nilai 0 dan 1 itu sebagai nilai ekstrim tertinggi dan terendahnya, dan mempunyai nilai penengah sebagai jembatan bahasa mesin dengan makna manusia, dan diimplementasikan dalam masalah yang memiliki unsur ketidakpastian atau ketidaktepatan. Nih, sebagai contoh nih, jika tidur sehat itu minimal di angka 6 jam per hari, apakah orang yang tidur di angka 5 jam lebih itu disebut sebagai tidur yang tidak sehat? Nah, belum tentu kan? Nah, ini ada perbandingannya. Sebagai perbandingan logika Boolean dan logika fuzzy, Boolean memiliki nilai yang tetap 0 sebagai tidak dan 1 sebagai iya, statik. Tetapi di logika fuzzy ini, contoh di sini ketika 0 berarti ekstrim negatif tidak dan 1 berarti ekstrim negatifnya ya, di nilai penengahnya itu ada beberapa kemungkinan lain seperti ketika 0,1 sangat sedikit, 0,25 agak sedikit, dan 0,5 setengah, dan seterusnya. Nih, apa sih kelebihannya dari logika fuzzy ini? Nah, sistem yang dibangun dengan logika fuzzy ini dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Rancangan sistem logika fuzzy cukup mudah dan dapat untuk dimengerti. Nah, logika fuzzy hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penalarannya cukup sederhana. Lalu dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Logika fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruang memori yang besar, dan algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Lalu bagaimana dengan kekurangannya? Nah, ini kekurangannya. Kekurangannya itu keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fuzzy. Akibatnya, banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Kelemahan utama dari sistem kontrol logika fuzzy itu adalah algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy secara teratur dan berkala. Algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf, karena tadi sudah ditentukan di awal, tapi bisa dimodifikasi. Lalu algoritma ini memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Saya kasih contoh implementasinya. Di sini saya ngambil implementasi dalam menentukan jurusan bagi siswa baru di SMK.
sini kesimpulannya tuh bahwa logika fuzzy ini mampu melakukan pemilihan jurusan sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa dapat masuk ke dalam jurusan yang sesuai dengan kemampuan dari nilai yang diperoleh siswa tersebut. Itu salah satu contohnya. Oke, jazakallah. Sekian dari saya. Terima kasih. Let's keep evolving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.